Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 April 2022 dengan judul Mari Aku Akan Mengajar Engkau. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Roh Kudus menerangi kegelapan hati kita, memberitahukan kebodohan kita, dan memahami dan menolong kita dalam segala kebutuhan kita. Namun pikiran kita harus tetap mencari Allah. Jika keduniawian diizinkan masuk, kita tidak memiliki keberanian untuk melihat kepadanya yang merupakan sumber kekuatan dan hikmat. Berdoalah senantiasa, saudara dan saudari, dengan menedahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Sampaikan permohonanmu kepada takhta kasih karunia, dan bersandarlah pada Allah setiap jam dan setiap saat. Pelayanan kepada Kristus akan mengatur hubunganmu dengan sesama manusia, dan membuat hidupmu menghasilkan perbuatan baik. Janganlah ada yang berpikir bahwa sikap mementingkan diri, mengutamakan diri, dan pembenjaan diri selaras dengan Roh Kristus. Dalam kehidupan setiap pria dan wanita yang telah bertobat, ada tanggung jawab yang tidak dapat kita anggap ringan. Cara-cara dunia janganlah dipraktikkan oleh anak-anak Raja Surgawi. Perjuangan yang sulit untuk menaklukkan diri untuk kekudusan dan sorga adalah perjuangan seumur hidup. Tidak ada pembebasan dalam terang ini. Usaha harus dilakukan terus-menerus dan dengan tekun. Integritas Kristen harus dicari dengan energi yang tak tertahankan dan dipelihara dengan ketetapan tujuan yang teguh. Pengalaman religius yang sejati terungkap dan diperkuat. Kemajuan berkelanjutan, peningkatan pengetahuan dan kekuatan dalam firman Tuhan adalah hasil alami dari hubungan penting dengan Tuhan. Terang kasih suci dan tumbuh semakin terang sampai hari yang sempurna. Dikutip dari Testimonies jilid 5, halaman 410 dan 413. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan sukacita, berkat bagi masing-masing kami, untuk mempersiapkan diri kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini.
Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Roh Kudus menerangi kegelapan hati kita, memberitahukan kebodohan kita, dan memahami dan menolong kita dalam segala kebutuhan kita. Namun pikiran kita harus tetap mencari Allah. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga kesukaran hidup, dan juga di dalam mereka mengambil setiap keputusan atau kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Mereka juga membutuhkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Mereka memiliki dedikasi, roh suka melayani di tengah-tengah kesukaran dan pandemi saat sekarang ini. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka juga membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mematangkan mereka di dalam pelayanan penginjilan. Lebih dari itu kami berdoa Tuhan untuk belajar interaktif online yang sedang berlangsung. Kiranya para pembicara dan semua para peserta yang akan hadir, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana KKR Rumah Sakit Advent di Kupang. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, siswa. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita untuk mereka melaksanakan tanggung jawab mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.